Halo, perkenalkan nama saya Eugenius Rizky Andriawan, kelas 61, nomor absen 12 dari SDK 1 Bernardus Madiun. Saya akan menjelaskan mengenai destinasi wisata bersejarah Benteng Keraton Buton. Selamat mendengarkan. Benteng Keraton Buton. Benteng Keraton Buton ditetapkan dengan SK KM.8 PW.007 MKP 03 tanggal 4 Maret 2003 Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika. Benteng Keraton Buton terletak di Jalan Sultan Labuke, Kecamatan Wolio, Kelurahan Melai, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng Keraton Buton dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Buton ketiga dengan berbentuk tumpukan batu yang disusun mengelilingi komplek istana yang berfungsi sebagai pembatas antara komplek istana dengan perkampungan masyarakat sekaligus sebagai pertahanan. Namun, pada saat pemerintahan Sultan Buton keempat, Benteng Keraton Buton yang masih berupa tumpukan batu dijadikan bangunan permanen. Benteng Keraton Buton terbuat dari batu kapur dan berbentuk lingkaran dengan panjang keliling 2.740 meter, mendapat penghargaan dari Muri dan Guinness Book of Record yang dikeluarkan pada bulan September tahun 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar. Dalam benteng Keraton Buton terdapat masjid yang bentuknya menyerupai benteng. Nama masjid tersebut adalah Masjid Agung Buton yang dibangun pada tahun 1538 Masehi. Di depan Masjid Agung Buton terdapat tiang bendera yang bernama Kasulana Tombi. Tinggi tiang tersebut adalah 33 meter dan diperkirakan berusia 400 tahun dan difungsikan untuk mengibarkan bendera Kesultanan Buton. Benteng Keraton Buton memiliki 3 bagian. Yang pertama, Badiri atau meriam. Benteng Keraton Buton memiliki meriam yang terbuat dari besi tua yang berukuran 2 sampai dengan 3 depa dan merupakan bekas persenjataan kerajaan Buton peninggalan Portugis dan Belanda. Yang kedua, Lawa. Lawa dalam bahasa Wolio berarti pintu gerbang. Lawa berfungsi sebagai penghubung keraton dengan kampung-kampung yang berada di sekeliling benteng keraton. Terdapat 12 lawa pada benteng keraton. Angka 12 menurut keyakinan masyarakat sekitar mewakili jumlah lubang pada tubuh manusia, sehingga benteng Keraton Buton diibaratkan sebagai tubuh manusia. Yang ketiga, Baluara. Kata Baluara berasal dari bahasa Portugis yaitu baluer yang berarti bastion. Baluara dibangun pada tahun 1613 pada masa pemerintahan Sultan Buton keempat. Masing-masing baluara berfungsi sebagai tempat penyimpanan peluru dan mesiu. Jadwal operasional wisata Benteng Keraton yaitu buka setiap hari selama 24 jam. Saat weekday, harga tiket masuk Benteng Keraton Buton adalah sebanyak Rp5.000. Sementara saat weekend, harga tiket masuk Keraton Buton adalah sebanyak Rp5.000. Ayo, kita lestarikan Benteng Keraton Buton dengan mengunjungi dan merawatnya. Terima kasih. Adalah sebuah air terjun yang berlokasi di Desa Lansilawa, Kecamatan Wawoni Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Aksesibilitas. Untuk menuju air terjun Tumburanu, Anda harus menggunakan kapal feri dari kota Kendari selama 3 jam menuju Desa Lansilawa. Sejarah. Konon objek wisata ini merupakan tempat sepasang kekasih yang mengakhiri hidupnya karena tidak direstui oleh orang tua mereka. Kisah cinta sejati itu bermula ketika seorang pria dari masyarakat biasa bernama Duru Barewula
bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Wulang Kino Kooti. Hal yang khas, terdapat sebuah cekungan yang membentuk danau alami. Di sana Anda juga bisa berendam dan menikmati keindahan alamnya. Pengelolaan, untuk mencapainya Anda butuh perjalanan 3 jam dari Kendari ke Desa Lancilowo menggunakan kapal feri dengan harga 50.000. Sedangkan untuk tiket masuk cukup membayar 15.000. Harga tiket saat masuk ke Air Terjun Tumburanu adalah 10.000 saat weekday. Saat weekend untuk harga masuk ke Air Terjun Tumburanu adalah 15.000 atau lebih. Jam operasional, Air Terjun Tumburanu buka 24 jam dan jam ini sesuai dengan zona waktu setempat, yakni waktu Asia atau Makassar. Hai, namaku Daniela Charlie, kelas 62, absen 3, dari kelompok OPT 1. Aku akan menjelaskan tentang salah satu destinasi yang berada di Sulawesi Tenggara yang bernama Danau Biru. Danau Biru ini konon katanya, menurut warga yang berada di sekitar objek wisata ini, dahulu kala ada seorang putri Raja Mokole yang mencari kedamaian di dalam hutan. Karena ada keinginannya yang tidak dipenuhi, dan ketika sang putri meninggalkan tempatnya, berdiam diri tiba di Danau Biru. Danau Biru tersebut lebih tepatnya terletak di Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Danau Biru ini memiliki berdiameter kurang lebih 164 meter dan memiliki ketinggian 7 meter. Danau ini rasa airnya payau dan agak dingin. Untuk mencapai danau ini dari kota Kendari menempuh perjalanan selama 5 jam. Perjalanan ini masuk melalui tangga-tangga kecil menuju Danau Biru. Sesampainya di Danau Biru, Anda akan disambut dengan danau dengan air sebening kaca. Tetapi yang menjadi kelemahan di Danau Biru ini adalah kurangnya fasilitas yang memadai, seperti kamar ganti, WC, tempat sampah, dan rambu-rambu peringatan ataupun penunjuk jalan. Harga tiket untuk masuk ke Danau Biru sebesar Rp5.000. Danau Biru buka selama 24 jam. Dengan kekurangan yang terdapat di Danau Biru, semoga dinas wisata setempat dapat menyediakan sarana prasarana agar menjadi daya tarik wisatawan. Sekian, terima kasih. Sulawesi Tenggara, Pantai Nambo adalah destinasi wisata paling favorit di kota Kendari. Pantai ini punya hamparan pasir putih yang membentang lebih dari 300 meter. Ombaknya tenang, airnya pun jernih. Pantai ini hanya 15 km dari pusat kota Kendari. Sebelum tiba di Pantai Nambo, Anda akan menembus perbukitan. Jalannya berkelok dengan tebing dan jurang di kiri kanan. Pantai Nambo sangat pas untuk berbagi keceriaan bersama orang-orang tercinta. Pada hari Minggu dan hari libur, pantai yang berlokasi di Kecamatan Apeli ini selalu dipadati wisatawan lokal. Daya tarik utamanya adalah hamparan pasir putih yang lembut sepanjang 300 meter. Dari kejauhan, pengunjung bisa melihat pemukiman nelayan suku Baik. Halo, nama saya Tania. Saya dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tempat wisata di Sulawesi Tenggara, yaitu Pulau Muna. Harga tiket di Pulau Muna sekitar Rp50.000 atau Rp100.000 per orang. Jam buka di Pulau Muna yaitu 24 jam. Hal yang khas dari Pulau Muna yaitu layang-layang, kayu jati, dan jambu atau kacang made. Letak sejarah di Pulau Muna yaitu Muna pada awalnya dikenal dengan nama Wuna yang dalam bahasa Muna berarti berbunga. Merujuk pada tradisi lisan masyarakat Muna, nama itu memberi makna spiritual pada kejadian alamnya, di mana terdapat gugusan batu yang berbunga menyerupai batu karang. Gugusan batu tersebut pada waktu-waktu tertentu kerap mengeluarkan tunas-tunas yang berbunga, seperti bunga karang. Karena kejadian itu, maka masyarakat Muna menyebutnya dengan kontuna, artinya batu berbunga. Gugusan batu tersebut terletak
dekat Masjid Tua Muna di kota Muna bernama Bahutara. Tempat di mana Kontu Kauna tersebut berada dipercayai sebagai tempat terdamparnya kapal Sawari Gading Putra Raja Luwu di Sulawesi Tenggara yang melegenda. Pulau Muna adalah sebuah pulau yang terletak di Jazirah ujung Pulau Sulawesi Tenggara dengan luas kurang lebih 28.889 km persegi. Pulau ini terletak pada selatan Khatulistiwa pada garis lintang 4 derajat 06 sampai 05.15 lintang selatan dan garis bujur 120.00 derajat sampai 123.24 derajat BT. Pulau Muna pada umumnya beriklim tropis dengan suhu rata-rata antara 25 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Halo teman-teman, nama saya Ansri dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sini saya akan menjelaskan tentang Taman Nasional Wakatobi. Taman Nasional Wakatobi merupakan salah satu dari 50 taman nasional di Indonesia yang terletak di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Taman nasional ini ditetapkan pada tahun 2002 dengan total area 1,39 juta ha. Menyangkut keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang yang menempati salah satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia. Kedalaman air Taman Nasional ini bervariasi. Bagian terdalam mencapai 1044 meter di bawah permukaan air laut. Taman Nasional Wakatobi terletak di Sulawesi atau Indonesia. Kota terdekat Bau-Bau, koordinat 5 derajat 41 S, 124 derajat OE atau 5.683 derajat S, 124.000 derajat E. Luas 13.900 km persegi. Didirikan 2002. Pihak pengolah Kementerian Kehutanan. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Reno kelas 62 nomor 17 akan memberikan Pulau Liwutong Kidi, Kabupaten Buton yang merupakan bekas Kesultanan Buton. Selain terkenal sebagai penghasil aspal, ternyata juga mempunyai destinasi wisata surga kecil dan indah. Pulau Liwutong Kidi tempatnya sebuah pulau yang terletak di Kecamatan Siompu dan ada 2 Kabupaten Buton. Provinsi Sulawesi Tenggara ini memiliki pandangan yang mempesona dengan hamparan pasir putihnya yang menakjubkan dan mengelilingi seluruh pulau. Pulau Liwutong Kidi ini memiliki luas sekitar 1000 km persegi dan memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 1000 mm per tahun. Keanekaragaman terumbu karang dan biota laut menjadikan pulau ini sebagai magnet baru bagi wisatawan dan penggemar menyelam TV. Keunikan lain dari Pulau Liwutong Kidi adalah bentuknya terlihat dari udara seperti cincin bergendang 2. Pulau Liwutong Kidi ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton dimasukkan sebagai salah satu kawasan pengembang terpadu Basilika. Tujuannya untuk mengembangkan objek wisata bahari di kabupaten yang kaya dengan aneka wisata bahari itu. Diharapkan kabupaten ini yang kaya dengan kawasan Basilika, para wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Buton meningkat. Walaupun pulau ini tidak
begitu besar bila dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Kabupaten Buton. Pulau ini mampu memberikan nuansa yang unik melalui keindahan pantai yang memesona di bawah lautnya. Fasilitas bagi para wisatawan yang datang dari luar kota dan ingin menginap tidak perlu khawatir karena kota Bau-Bau ini tidak jauh dari Pulau Liwongkiti. Transportasi untuk menuju ke lokasi objek wisatawan di Pulau Liwongkiti dapat dilakukan dalam 2 perjalanan dari kota Kendari. Pertama, dari kota Kendari ke Bau-Bau bisa menggunakan pesawat perintis atau kapal laut. Jika menggunakan pesawat perintis, waktu ditempuh sekitar 1 jam, dan jika menggunakan kapal laut, waktu ditempuh sekitar 4 jam. Kedua perjalanan dilanjutkan ke Pulau Liwongkiti menggunakan transportasi laut dengan waktu sekitar 15 menit.